Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala rasul al-mu'ayyad bi burhanil Qur'an. Habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa. Nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdarihi al-'azim fi kulli lamhatin wa nafasin 'adada ma wasi'ahu ilmullah. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Saat ini dunia dilanda oleh virus COVID-19 atau terkenal dengan sebutan virus corona. Dengan diberikannya virus corona saja, kita sudah repotnya minta ampun, susahnya minta ampun. Bahkan ekonomi pun menjadi susah gara-gara virus corona ini. Negara yang hebat pun menjadi susah, tak berdaya. Oleh karena itu, dari peristiwa ini dapat kita petik pelajaran penting, yaitu kita adalah makhluk Allah yang lemah. Tidak berhak kita untuk sombong, tidak berhak kita untuk merasa hebat, karena yang berhak merasa hebat, merasa sombong hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kita wa khuliqal insanu dha'ifa, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Yang namanya manusia itu diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan lemah. Oleh karena itu, kita tidak boleh menyombongkan diri, walaupun kita diberikan kelebihan dari orang lain, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kayakah kita tidak boleh sombong. Betapa tinggikah jabatan, betapa banyakkah kedudukan yang kita miliki, kita tidak boleh sombong. Karena apa? Yang berhak sombong hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam hadis qudsi, al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari faman naza'ani wahidan minhuma qazaftuhu finnar. Sifat sombong itu adalah pakaianku, selendangku, keagungan itu adalah sarungku. Barang siapa yang mencopotkan salah satu keduanya dariku, qazaftuhu finnar, maka akan aku campakkan orang tersebut ke dalam api neraka. Nauzubillahi min dzalik. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, karena kita adalah makhluk yang lemah, sebaiknya kita harus senantiasa merendahkan diri, tawadu, anda asar. Barang siapa yang senantiasa merendahkan diri, Allah akan mengangkat derajatnya. Namun barang siapa yang senantiasa sombong, menyombongkan diri, wada'ahullah, Allah akan merendahkan derajatnya. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahullah. Tidaklah seorang hamba, tidaklah seorang manusia yang senantiasa tawadhu, merendahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, illa rafa'ahullah, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajatnya, baik di dunia maupun di akhirat. Kaum muslimin dan muslimat rahimahullah, jadi mari kita bertaubat kepada Allah, hilangkan sifat sombong di dalam diri kita. Jangan sekali-kali kita pernah sombong. Kalau selama ini kita merasa sombong karena kekayaan kita, kalau selama ini kita merasa sombong oleh jabatan kita dan kedudukan kita, maka cepat-cepatlah bertaubat kepada Allah, beristighfar, minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas dosa-dosa kita tersebut. Sekarang banyak orang yang sombong. Kita lihat Rasulullah, beliau orang yang paling mulia, orang yang memiliki jabatan atau kedudukan yang tinggi di sisi Allah, yaitu Nabiullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak pernah sombong, beliau senantiasa tersenyum. Ketemu dengan siapapun beliau tersenyum. Bertemu dengan pejabat, beliau tersenyum. Bertemu dengan orang yang memiliki kedudukan, dia tersenyum. Bertemu dengan orang yang lemah pun, orang miskin pun, beliau tersenyum. Tidak pilih-pilih. Kalau kita enggak, banyak kita di antara kita kalau ketemu dengan pejabat kita senyum, merendahkan diri, masya Allah, senyum. Tetapi kalau kita ketemu dengan orang miskin, kita malah cuek, acuh, tak acuh, malah kita marah. Kenapa engkau melihat diriku terus? Astagfirullahaladzim. Begitu juga lihat Rasulullah, jabatan yang paling mulia dipegangnya, Nabiullah Rasulullah.
Tentu jabatan ini, jabatan Rasulullah lebih mulia dari jabatan presiden. Jabatan Rasulullah lebih mulia dari jabatan menteri. Jabatan Rasulullah lebih mulia dari jabatan gubernur. Jabatan Rasulullah lebih mulia dari jabatan bupati. Jabatan Rasulullah lebih mulia dari jabatan camat. Apalagi dari jabatan kepala desa. Sekarang banyak kita lihat, baru jadi kepala desa saja sudah sombong. Ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Ada juga kepala desanya tidak sombong, tapi istrinya yang sombong. Jangan macam-macam, saya adalah istri kepala desa. Astagfirullahaladzim. Kemudian ada lagi, kepala desanya tidak sombong, istrinya nggak sombong, tetapi mertuanya yang sombong. Na'udzubillah min dzalik. Setinggi apapun jabatan kita, betapa banyak pangkat kita, pasti masih ada yang lebih tinggi dari kita. Ada orang yang lebih tinggi kedudukannya dari kita di dunia ini. Makanya kita tidak boleh sombong. Pak Kades tidak boleh sombong, karena di atas Pak Kades masih ada Bapak Camat. Pak Camat tidak boleh sombong, karena di atas Pak Camat masih ada Pak Bupati. Pak Bupati tidak boleh sombong, karena di atas Pak Bupati masih ada Pak Gubernur. Pak Gubernur tidak boleh sombong, karena di atas Pak Gubernur masih ada Pak Menteri. Pak Menteri pun tidak boleh sombong, karena di atas Pak Menteri masih ada Bapak Presiden. Pak Presiden pun tidak boleh sombong, karena di atas Presiden masih ada Malakul Maut, malaikat maut. Bahkan malaikat maut pun tidak boleh sombong. Karena apa? Di atas malaikat maut masih ada Malikul Muluk, yaitu rajanya para raja, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita ini semua adalah makhluk yang lemah, hilangkan sifat